Halo M People, kembali lagi bersama saya Jasinta dalam tayangan podcast perdana MP Meta by Manado Post. Nah, di hari yang spesial ini M People, Hari Perempuan Internasional, kami menghadirkan seorang sosok yang sangat memotivasi, inspirator. Ia lahir dan besar di Manado dan saat ini telah sukses berkarir di Australia. Ini dia, Miss Universe Millennium 2024, Anastasia Emily Butar-Butar. Halo Kak. Selamat sore. Selamat sore, apa kabar Kak? Baik. Aduh, gugup sekali ya teman-teman berbicara dengan seorang Miss Australia ya. Oke Kak, jadi sudah ada sekitar 1 minggu ya Kak di Manado. Iya. Apa kesan dan pesannya Kak setelah pulang dari Australia kembali ke kampung halaman? Amazing. Amazing. I love it. Oh ya. Oke I Kak. miss the food actually. Oh, the food. Everyone mentioned that. Food. Gimana Kak perbedaan Manado sebelum Kak ke Australia dan setelah Kak kembali ini? Kira-kira ada perbedaan yang mungkin signifikan bagi Kak? I think terlalu banyak sekali pembangunan yang terjadi ya. Kayak hotel-hotel, terus jalanan mungkin agak ada perubahan. Saya juga agak bingung. Tambah macet ya sekarang dibanding yang kemarin-kemarin, ya. Oke Kak. Nah Kak, ini yang jadi highlight kami dalam podcast kali ini, gelar yang Kak bawa, Miss Universe Millennium Australia. Nah, padahal Kak kan sendiri orang Manado. Kenapa Kak memilih berkarir ke Australia dibandingkan di Manado? Ini sulit juga ya dijawab ya. Pertama karena saya mungkin tinggal di Australia. Saya tinggal di Australia sekitar hampir 16 tahun. Meniti karir di bidang entertainment sekarang hampir sekitar 4 tahun terakhir. Saya seorang model sama aktris at the moment. Terus saya mengikuti ajang pemilihan seperti ini karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, masyarakat dunia terutama, tentang bagaimana kita harus menjadi seorang yang lebih mandiri, independent, tidak tergantung kepada orang lain, dan bisa how you can reach your dream and your dream come true. Wow, your dream will become true if we will be independent ya Kak? I think so. Nah Kak, ini nih Kak, 1 minggu di Manado, kira-kira Kakak udah kemana aja? Kebetulan saya bukan tidak pernah dan tidak mau ya, karena jadwal saya juga termasuk cukup padat di Manado saat ini. Kunjungan saya ada ke beberapa sekolah, terus saya ke Minahasa Selatan, ke beberapa sekolah juga. Saya mencoba untuk reach sekolah-sekolah yang saya rasa cukup terisolasi, yang tidak pernah dijamah, dan puji Tuhan saya mendapat sambutan yang cukup luar biasa. Sampai-sampai saya itu kemarin saya cuma jalan di sebuah, tidak jalan juga ya, saya nongkrong sama teman-teman, ngopi, all of a sudden someone called me out and said, "Oh, can I take a picture with you? Can you give me a sign?" And I said, and all my friends talk to me as like, "Who are you?" And I said, "Just read the Mother Post then. I can't tell you who I am now." So yeah, something like that. It was a surprise, and I feel so proud of myself. Wow, keren banget nih Kak. Berarti dengan adanya berita Manado Post, teman-teman Kakak kurang tahu dan masyarakat di sekitar yang lebih mengetahui who you are. Yes, I know. Nah Kak, 16 tahun tinggal di Australia. Seberapa rindu sih Kak kota Manado dan seberapa kangennya Kakak untuk pulang dan berkarir lagi di Indonesia? Cita-cita saya hanya akan mungkin tinggal di luar negeri, bukan maunya dan pengennya itu di saat saya pensiun nanti saya akan ada di Indonesia. Wah. Dan kedua, saya ingin buka sekolah modeling. Kebetulan karena saya standarnya udah standar internasional, then I don't think that people in Manado especially they have international school, especially modeling school. So something that I really want to build this country or this area to be grow.
modeling school ya kak. Apa sih kak tujuan kakak untuk membuka modeling school? Mungkin di pageant-pageant yang ada di Manado ada sesuatu yang kak rasa kurang Sangat kurang. dari Sangat segi? kurang dan sangat kurang berbobot. Itu yang aku lihat ya. Karena yang mereka lihat adalah beauty, just beauty Beauty. outside. Tapi sebenarnya menjadi seorang model bukan hanya dilihat dari beauty outside, tapi tadi juga saya jelaskan ya, behavior, inner beauty is just most important than beauty, because beauty outside is faded really quickly than inside. Wow, jadi dari penuturan Kak ini bahwa di standar permodelan yang ada di Manado ini masih jauh ya Kak di bawah Jauh, yang ada di jauh. Australia. Dan behave dari people who are become popular, all of a sudden, perubahan sikapnya itu luar biasa, luar biasa. Dan di dunia model, apalagi di dunia model internasional, you can't do that. Ini nih Kak, Jacinta pernah baca beberapa artikel bahwa untuk maju ke suatu ajang internasional itu kita tidak hanya butuh kecantikannya saja, tapi seperti yang Kak mention tadi ada behavior, ada brain. Nah, pernah juga ada statement yang keluar bahwa if you had a story, you can bring it to the competition. Jadi kalau kita punya cerita yang menarik, kita pasti bakal menang. Menurut Kakak, statement itu gimana Kak? Benar, benar. Jadi untuk acara pageant di Australia atau di luar negeri, dimanapun, at least overseas of Indonesia, itu pageant-pageantnya itu selalu harus punya story. Story we call it as kamu harus punya sesuatu yang akan kamu ceritakan, sesuatu yang akan kamu bring into the world, to not just because of your beauty, but there's a lot of competition that you need to talk to people. Wow, keren banget nih Kak. Aku sampai amazed, nggak tahu mau ngomong apa karena sekeren itu ternyata. Sangat inspiratif di hari yang spesial ini teman-teman. Kita dapat mendengarkan kisah langsung, kisah menarik dari seorang Miss Millennium Universe Australia yang hadir di Manado Post, di gedung Manado Post ini. Nah Kak, kira-kira nih Kak, rencana Kakak ke depannya dari yang Jacinta dengar, Kakak itu akan berangkat ke Las Vegas untuk mewakili Australia, Kak. Bukan mewakili Australia, tapi aku akan mewakili, I will represent of Indonesia Oh, as Indonesia Legacy International. wow. Ternyata dari Manado ke Australia bukan mewakili Australia, tapi menjadi representative dari Indonesia sendiri. Yeah. Wow, teman-teman luar biasa I sekali. was really proud of myself. You proud me too. Yes. Nah Kak, setelah dari Manado ini, rencananya Kak akan kemana? Dan bagaimana persiapan Kak untuk ke Las Vegas nanti? Dari Manado ini saya akan kembali lagi ke Australia karena masih beberapa kontrak yang harus saya selesaikan dulu sebelum keberangkatan saya ke Las Vegas. Dan ada juga satu pageant lagi yang harus saya geluti dan saya masuk ke karantina di bulan Mei, which is they called Galaxy Australia, Miss Galaxy Australia, which dia itu bergerak dalam bidang mental health. So karena saya pernah mengalami sesuatu hal yang cukup signifikan, it's quite hard for me to say. Yeah, Oh, yeah, wow. I'm a cancer survivor. That's it. Wow. So, part of my being a cancer survivor, mental saya saat itu mungkin sangat-sangat terpuruk dan kini saya itu diberikan kesempatan untuk maju ke ranah yang lebih bagus, which is menjadi salah satu pembicara di Miss Galaxy, dan kita tuh akan bersaing semua. Jadi ini sekarang dari 2.800 peserta udah menjadi sekarang finalisnya udah jadi 37 peserta, dan saya satu-satunya orang Indonesia yang maju ke ranah finalis of Galaxy Australia. Luar biasa Kak, dari sekitaran 2.800 Yes. peserta disaring ke 37 peserta. Wow, dan Kak Anastasia ini adalah salah satu perwakilan dari Indonesia ya Kak? Saya untuk Salah Galaxy saya perwakilan dari Adelaide. Saya mewakili Adelaide untuk ini karena ini untuk nasional dulu. Saya mewakili Adelaide untuk masuk ke ranah nasional dan saya salah satu finalis untuk
satu-satunya orang Indonesia yang maju ke ranah nasional Australia. Pencapaian yang sangat luar biasa nih Kak. Jacinta sebagai orang Manado, Nona Manado, sangat amazed dengan cerita kakak yang di Australia tidak berkarir di Indonesia tapi bisa sukses Kak di sana. Ini gimana nih Kak ceritanya Kak? Bisa dong Kak bagi-bagi tips buat kita yang muda-muda ini, kalau untuk ke luar negeri kita harus lebih berani apa gimana nih Kak? Iya, intinya sekarang percaya diri aja, ya kan? Be who you are. Wow. Kak, ini Jacinta ada pertanyaan yang lupa Jacinta tanyakan tadi. Cancer fighter ya Kak. Ini kalau cancer fighter biasanya orang-orang itu drop down mentalnya ya Kak. Ya. Kalau kakak sendiri 2 kali kena cancer, ini bagaimana kakak survive dan came up again, stronger, lebih kuat lagi setelah kena cancer 2 kali? Kok bisa nih Kak? Jadi seperti ini dengan crown yang sangat mewah, yes. dan salempang yang wah. Pertama mungkin karena saya banyak berdoa, minta pertolongan sama Tuhan. Terus kedua, saya tidak pernah tergantung sama orang lain, karena seperti saya selalu bilang di setiap cerita saya bahwa if you want to heal, you need to heal with yourself. Do not waiting for people to helping you first, because in the end of the day, kamu akan menolong diri kamu sendiri, bukan orang lain yang menolong kamu. Tangan-tangan dokter tuh hanya ilmuwan aja, obat-obatan itu hanya chemical aja. Tapi if you believe with yourself, if you believe this water to heal, you will heal anyway. Jadi sebenarnya penyembuhan diri itu kembali lagi ke bagaimana kita percaya bahwa kita akan sembuh ya Kak. Iya. Jadi tanpa memerlukan bantuan orang lain sebenarnya. Mindsetnya kamu harus dirubah. Mindset. Ya, mindsetnya kamu harus It's dirubah. all about mindset. That's Wow. right. Wow, keren banget nih Kak. Nah Kak, ada nggak Kak pesan-pesan untuk cancer fighter dan perempuan-perempuan di luar sana yang ingin seperti Kakak? Pesan-pesan saya untuk perempuan-perempuan di sana, saya pengen kalian tuh jadi wanita yang mandiri, jangan tergantung sama orang lain. Karena kalau kalian punya dream, kalian harus fighting for your dream, consistent with your dream, believe in yourself, maybe that one. And like I said before, knowledge is a power. For me, every single speech that I say, the end of the day, I always say, knowledge is a power. So read it a lot. Kalian tuh harus banyak membaca, karena ilmu pengetahuan itu sangat penting di dalam kita itu bertumbuh. Kalau kita hanya baca cuma sekilas-sekilas, kita tuh nggak bisa tampil di publik. Kita tuh nggak bisa survive. Wah. Mungkin itu aja. Oke. Nah, teman-teman, satu pesan singkat di Hari Perempuan Internasional dari Kak Anastasia, Miss Universe Millennium Australia, adalah heal by yourself, and jangan tunggu orang lain bantu kamu, because knowledge is a power.